buat Mas Apip gitu. Bawaslu itu pengawas pemilu Mas Apip. Kalau bukan pengawas rumah tangga itu bukan ranahnya publik tapi ranahnya privat gitu. Ini tersesat Mas Apip ini kan. Pertanyaan. Kemarin Bawaslu habis memperingati HUT-nya ke-13. Nah, Pak Kasmian ini kan di tahun 2014 itu sudah menjadi anggota Panwaslu Kabupaten. Dulu namanya masih Panwas, dan sekarang 2018 sampai 2023 Pak Kasmian masih jadi anggota Bawaslu Kabupaten Kudus. Jadi senior di pengawas pemilu. Saya mau sedikit ucapannya dulu Pak. Di HUT ke-13 Bawaslu ini apa harapan dari Bapak Kasmian yang sudah malang melintang di dunia pengawasan pemilu? Baik, terima kasih sahabat Bawaslu yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari jadi ke-13 Bawaslu Republik Indonesia. Semoga ke depan Bawaslu semakin jaya dan semakin mendapat simpati dari masyarakat. Kemudian di momen hari jadi yang ke-13 ini, saya berharap untuk seluruh masyarakat di wilayah Kesatuan Republik Indonesia senantiasa meningkatkan partisipasi politik, sehingga harapan ke depan Bawaslu dalam mengawal pemilu dan penegakan demokrasi ini bisa membawa manfaat, kemudian bisa menghasilkan pemilu yang benar-benar jujur, adil, dan bermartabat, sehingga cita-cita bersama yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia ini untuk mewujudkan pemilu yang luber jurdil benar-benar bisa terwujud secara maksimal dengan tetap mendapat simpati dan partisipasi dari seluruh komponen anak bangsa. Itu harapan saya, Mas Fauji. Amin. Terima kasih. Pada podcast pagi hari ini, suasananya masih pagi, cerah gitu ya. Kita sedikit ngobrol-ngobrol masalah perbedaan, Pak. Perbedaan sengketa pemilu sama sengketa pemilihan. Kan banyak sekali publik ini menganggap pemilihan atau pilkada biasanya disebutkan. Pilkada sama pemilu ini sama, sengketanya, terus ngawasinya sama dan sebagainya. Nah, khusus untuk episode ini coba kita ngobrol-ngobrol masalah perbedaan antara sengketa pilkada sama sengketa pemilu. Tapi sebelumnya Bapak Kasmian, kemarin kita sudah bahas permohonan sengketa pemilu. Ya. Kemarin ada pertanyaan juga di media sosial Bawaslu, khususnya di Instagram. Ada dari, saya bacakan saja ya, dari namanya Mas Apip Mencit. Izin bertanya Mas Fauji dan Pak Kasmian, kalau terjadi sengketa rumah tangga yang disebabkan karena suami dan istri berbeda pilihan, apakah Bawaslu dapat menyelesaikannya? Ini sebelum Pak Kasmian jawab, saya jawab buat Mas Apip. Bawaslu itu pengawas pemilu Mas Apip. Kalau bukan pengawas rumah tangga itu bukan ranahnya publik tapi ranahnya privat gitu. Ini tersesat Mas Apip ini kan. Pertanyaan. Gimana Pak Kasmian menjawab dari Mas Apip Mencit? Terima kasih Mas Apip yang sudah respon terhadap pertemuan tahap pertama yang telah kami lakukan kemarin. Mengenai pertanyaan saudara, dapat saya jelaskan di sini bahwa memang benar apa tadi yang disampaikan oleh Mas Fauji, bahwa terkait sengketa rumah tangga itu termasuk hal privat yang tidak menjadi kompetensi dari Bawaslu. Jadi kalau ada sengketa karena beda pilihan di internal rumah tangga antar suami atau istri ataupun anak dengan orang tuanya, itu tidak bisa masuk dalam kompetensi Bawaslu untuk melakukan penanganan. Artinya gini, masyarakat harus bisa memahami dan bisa memilah mana itu yang menjadi hak kekeluargaan maupun hak berdemokrasi. Artinya jangan sampai
beda pilihan, jangan sampai beda pandangan politik, ini bisa menyebabkan disharmoni di internal keluarga. Itu jangan, kita harus lebih dewasa untuk berdemokrasi. Beda pilihan itu hal yang wajar, karena ini sudah dilindungi oleh undang-undang, tentunya seperti itu. Jangan sampai begitu terjadi beda pilihan, beda pandangan partai di internal rumah tangga menjadikan disharmoni, itu jangan sampai. Karena tujuan adanya demokrasi ini kan sebetulnya untuk sebuah penataan ya, penataan negara, kemudian ya esensinya nanti untuk menuju kesejahteraan bersama, kan seperti itu. Tidak malah menjadi disharmoni ya, beda partai, beda pandangan, beda pilihan, suami istri malah akhirnya cekcok dan lain sebagainya. Jangan sampai itu. Berharap tidak terjadilah itulah, jangan sampai terjadi itu. Itu Mas Fauzi. Gitu Mas Apip, dengerin ya. Jadi kalau semuanya diurusin sama Bawaslu, pemilu diurusi Bawaslu, rumah tangga diurusi Bawaslu, utang piutang diurusi Bawaslu, semua Bawaslu, capek Bawaslu. Ada pertanyaan lagi nih. Iya, Pak gimana? Pertanyaan di medsos juga, di Instagram. Ini dari Rakarwa. Saya bacakan. Mohon izin bertanya, perbedaan antara sengketa proses pemilu sama sengketa hasil pemilu apa ya? Nah, ini ada hubungannya, hubungannya dengan Bawaslu. Ya. Ini pinter karo Mas Rakarwa ini. Silakan Pak Kasmian. Ya, jadi gini. Perbedaan antara sengketa proses dengan sengketa hasil ya, intinya ya. Bagaimana yang saudara tanyakan di IG-nya Bawaslu Kudus, dapat saya sampaikan bahwa sengketa proses pemilu ini sengketa yang terjadi dalam proses tahapan pemilu itu berjalan. Jadi sengketa ini bisa terjadi antar peserta pemilu, kemudian bisa terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, karena ada produk keputusan hukum yang dikeluarkan oleh KPU sampai pada KPU di tingkat bawah, baik KPU provinsi maupun KPU kabupaten, yang dirasa merugikan bagi peserta pemilu. Ini bisa melakukan upaya hukum untuk mengajukan proses sengketa pemilu. Itu kalau yang sengketa pemilu ya. Ini konteksnya adalah sengketa proses. Jadi nanti kewenangan untuk melakukan penanganan proses sengketa pemilu ini ada di Bawaslu ya, baik dari Bawaslu RI, provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota. Kemudian kalau yang kaitannya dengan sengketa hasil ini garis besarnya sengketa terkait dengan hasil keputusan KPU yang telah memutuskan terkait dengan hasil pemilu yang sudah berjalan. Pemenangnya siapa? Ya, pemenangnya siapa, yang jadi siapa. Itu kalau salah satu peserta pemilu merasa dirugikan, itu bisa melakukan upaya hukum, menempuh jalur hukum, namanya itu sengketa hasil pemilu. Namun perlu diketahui bersama bahwa sengketa hasil pemilu ini itu ranah untuk penyelesaiannya bukan lagi di Bawaslu, akan tetapi penyelesaiannya itu sudah masuk ke wilayah Mahkamah Konstitusi kalau sengketa hasil. Jadi garis besarnya kalau sengketa proses itu masuknya di Bawaslu, kemudian kalau sengketa hasil itu masuknya di Mahkamah Konstitusi. Cuma memang ada beberapa ketentuan terkait dengan sengketa proses itu, meskipun diselesaikan di Bawaslu, kalau memang tidak puas dengan putusan Bawaslu, itu bisa melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi ada beberapa pengecualian ya terkait dengan penetapan verifikasi partai politik peserta pemilu, kemudian nanti kita bahas lebih lanjut. Oh iya ya. Di antaranya bahwa sengketa hasil perolehan itu ke Mahkamah Konstitusi langsung. Yeah. Tapi kalau sengketa proses belum
KPU belum menetapkan pemenangnya siapa itu masih di ranah Bawaslu ya, seperti itu. Nah kita langsung bicara masalah perbedaan antara sengketa pemilihan sama sengketa pemilu. Nah sekarang kita ngobrol-ngobrol perbedaan sengketa pilkada sama sengketa pemilu, Pak Kasmian. Memang berbeda ya Pak ya? Kalau pemilu sama pilkada sengketanya memang berbeda. Beda. Itu landasan hukumnya apa Pak? Kalau boleh tahu, kalau disampaikan di masyarakat awam itu kan bahwa pilkada sama pemilu ini sama dan sebagainya. Oh, ternyata berbeda ya Pak. Kalau boleh tahu dasar hukumnya apakah berbeda juga apa sama? Oh ya. Baik, sahabat Bawaslu yang saya cintai, perlu dipahami oleh kita bersama bahwa saat ini memang terkadang asumsi masyarakat secara umum itu penanganan sengketa antara pemilu dan pemilihan atau biasa disebut pilkada itu ada yang menganggap podo atau sama lah, sama. Akan tetapi ini perlu saya jelaskan bahwa penanganan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan penanganan sengketa proses pemilihan atau pilkada ini ada beberapa perbedaan mendasar. Yang pertama karena landasan yuridisnya itu juga beda. Ya? Jadi kalau kita lihat di proses penanganan sengketa pemilu, ini landasan yuridis yang digunakan adalah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian secara teknis Bawaslu dalam melakukan proses penanganan penyelesaian sengketa pemilu itu mengacu kepada peraturan Bawaslu nomor 5 tahun 2019. Tentang apa? Tentang perubahan ketiga atas peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Ini kita bungkus yang konteks pemilu. Kemudian kita bergeser ke pilkada atau pemilihan. Jadi kalau proses penanganan sengketa pemilihan atau pilkada itu landasan yuridisnya itu tidak menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017, akan tetapi digunakanlah landasan yuridis Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang apa? Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Landasan yuridisnya itu. Kemudian secara teknisnya itu juga Bawaslu berpegang kepada peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang apa? Tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Itu. Kemudian perlu diingat karena nomenklatur penyebutan Bawaslu di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu memang tidak muncul. Jadi landasan penyelesaian sengketa proses pemilihan itu atau pilkada itu juga menggunakan landasan yuridis atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 garis miring PUU strip Romawi 16 garing 2019 tentang pemaknaan frasa Panwaslu di dalam Undang-Undang nomor 10 2016 itu sesuai dengan putusan MK nomor 48 frasa Panwaslu dimaknai sama dengan Bawaslu. Esensinya itu. Karena kalau kita lihat frasa-frasa Bawaslu itu memang di Undang-Undang 10 tahun 2016 masih tertulis Panwaslu itu. Jadi ini harus menjadi pemahaman bagi kita semua. Kemudian landasan hukum lagi yang digunakan dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan itu ada peraturan Mahkamah Agung nomor 11 tahun 2016 tentang apa? Tentang tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara
dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan. Itu Banyak landasannya sekali. itu nggih. Kalau tidak kita telaah seperti itu ya nanti kacau nanti. Jadi Iya. ada perbedaan. Banyak sekali ya yang landasan di pemilihan atau pilkada. Ya, ya. Ada undang-undang, ada Perbawaslu, Ya. ada putusan Mahkamah Konstitusi juga, ada peraturan Mahkamah Ya. Agung gitu. Jadi besok di tahun 2024 karena pemilu sama pemilihan ini di tahun yang sama 2024, jadi diharapkan publik serta pemilu khususnya ini memahami terkait perbedaan antara sengketa pemilu dan sengketa pemilihan. Nah, tadi kan sudah pengertian secara yuridis ya, sudah jelaskan bahwa sengketa pemilu sama sengketa pilkada itu berbeda ya Pak ya. Ya. Tapi kalau dalam pengertian sengketa sendiri di dalam pemilu dan pemilihan atau pilkada itu juga berbeda apa tidak Pak? Ada perbedaan memang. Karena yang jelas tadi secara normatifnya itu kan juga aturan juga beda. Jadi kalau menurut ketentuan di pasal 466 Undang-Undang 7 tahun 2017 itu sengketa proses pemilu itu meliputi sengketa antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Itu sebab apa? Akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Kemudian kalau sengketa pemilihan, sengketa proses pemilihan ini diatur di ketentuan pasal 142 Undang-Undang Pemilihan atau Undang-Undang Pilkada itu di sana dijelaskan bahwa sengketa pemilihan itu macamnya juga ada dua, sengketa antar peserta pemilihan, bukan pemilu ya, pemilihan, kemudian sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan. Sebab akibat dikeluarkannya keputusan KPU dan KPU provinsi ya, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Intinya ini ada titik perbedaannya. Kalau sengketa pemilu itu dari produk KPU pusat itu juga bisa menjadi objek. Akan tetapi kalau sengketa pemilihan atau sengketa pilkada ini kompetensinya mulai di KPU tingkat provinsi. Karena kan tidak mungkin sengketa pilkada di tingkat KPU pusat itu tidak ada. Jadi ada pembeda itu. Kemudian di ketentuan teknis peraturan Bawaslu nomor 4 tahun ketentuan pasal 4 peraturan Bawaslu nomor 5 tahun 2019 itu sengketa proses pemilu itu terjadi karena beberapa hal. Yang pertama karena hak peserta pemilu dirugikan secara langsung atau tidak langsung akibat tindakan peserta pemilu lainnya. Kemudian yang kedua, peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU provinsi, kemudian KPU kabupaten kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Itu. Kemudian kalau yang teknis sesuai dengan ketentuan pasal 4 peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 mengenai sengketa pilkada atau pemilihan ya, di sana dijelaskan bahwa sengketa pemilihan itu terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi ya, konteksnya mulai KPU provinsi kemudian KPU kabupaten kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung, menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung. Kemudian di ketentuan ayat 2 dijelaskan bahwa sengketa pemilihan itu juga terjadi akibat tindakan peserta pemilihan. Ini antar peserta ya, yang menyebabkan hak peserta pemilihan lainnya dirugikan secara langsung. Jadi bisa dari antar peserta, bisa dari penyelenggara KPU itu. Ya, itu. Jadi ada dua jenis sengketa ya, pemilu maupun di pilkada. Ya. Ada sengketa penyelenggara dengan peserta dan juga ada sengketa peserta
dengan peserta juga. Terus lagi lanjut Pak Kasmian, untuk dalam sengketa pemilu ataupun di pilkada, Bawaslu kan diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa. Diberi amanat dalam undang-undang nggak terkait jangka waktu proses penyelesaian sengketa di pemilu ataupun di pilkada harus selesai dalam jangka waktu berapa hari? Oh, daluarsa waktu. Ya, tentunya ada batasannya ya, ada batasannya dalam proses penanganan sengketa pemilu ataupun pemilihan. Itu memang untuk menyelesaikan proses sengketa yang diajukan oleh peserta pemilu atau peserta pemilihan, itu Bawaslu diberi batasan-batasan waktu tertentu. Kalau kita merujuk kepada ketentuan pasal 468 Undang-Undang 7 tahun 2017, di sana dijelaskan bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, ya, itu diberi kewenangan dalam melakukan pemeriksaan, ya, memutus sengketa proses pemilu. Itu diberikan batasan waktu paling lama 12 hari. Paling lama 12 hari sejak diterimanya permohonan. Dalam aturan turunannya juga diatur di Perbawaslu. Nah, aturan teknisnya dijelaskan di dalam ketentuan pasal 6 Peraturan Bawaslu nomor 5 tahun 2019. Itu di sana dijelaskan pada ketentuan ayat 1, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, ya, dalam melakukan pemeriksaan, kemudian dalam melakukan memutus sengketa proses pemilu, itu di sana dijelaskan paling lama 12 hari kerja. 12 hari kerja. 12 hari kerja. 12 hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang diajukan oleh pemohon. Jadi 12 hari kerja. Kemudian kalau kita lihat di sengketa pemilihan, itu di ketentuan pasal 143 ayat 2 junto ketentuan pasal 1 angka 28 Undang-Undang Pilkada, junto pasal 28 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020, itu di sana dijelaskan bahwa Bawaslu Provinsi, ya, Bawaslu Kabupaten Kota dalam memeriksa memutus sengketa pemilihan itu durasinya adalah paling lama 12 hari sejak diterimanya laporan atau temuan. Sejak diterimanya laporan atau temuan. Kalau yang pemilu tadi kan 12 hari kerja. Perbedaannya apa, Pak? 12 hari kerja untuk pemilu dan 12 hari untuk pemilihan. Ini titik perbedaannya ketika proses penanganan pemilu itu durasinya itu kan 12 hari kerja. Artinya yang dihitung itu adalah hari-hari kerja yang berlaku di lingkungan Bawaslu, ya. Otomatis kalau Sabtu Minggu itu tidak masuk hitungan. Berarti Sabtu Minggu bukan dihitung hari kerja. Bukan dihitung hari kerja. Kemudian kalau yang di pemilihan itu hitungannya kan 12 hari ya. Hari maksudnya bukan hari kerja, bukan. Hari kalender. Ya, contoh kalau perkara itu sudah diregister tanggal 1 ya, berarti 12 yang hitungnya dari tanggal 1 itu sampai seterusnya. Meskipun nanti itu terpenggal oleh Sabtu dan Minggu, itu masih dihitung kalau yang di pilkada itu ya. Kalau yang di pemilu itu kalau tidak hari kerja tidak masuk hitungan, jadi lebih longgar sedikit. Itu untuk jangka waktu penyelesaiannya. Sedangkan untuk ini Pak Kasmian, dalam menyelesaikannya sengketa itu kan ada tata caranya, ya, di pemilu maupun di pemilihan. Proses dalam menyelesaikan sengketa di Bawaslu itu ada perbedaan juga enggak? Melalui sidang, yang satu melalui apa? Apakah sama-sama semuanya di sidang? Kalau kita lihat esensi dan substansi itu hampir ada kesamaan. Cuman pengistilahnya beda, Mas. Pengistilahnya beda
Kalau yang proses di sengketa pemilu itu sesuai ketentuan pasal 468 itu di sana tahapannya yang harus dilalui kalau proses melakukan penanganan sengketa pemilu itu yang pertama setelah permohonan itu diajukan itu kan ada penerimaan itu. Iya. Berkas diterima. Yang kita sudah bicarakan yang kemarin. Oh ya, yang kayak yang berkas-berkasnya, kemarin itu ya berkasnya syarat-syaratnya diperiksa dulu, diterima, diperiksa, ya, dikaji permohonan penyelesaian sengketa itu, ya. Kemudian yang tahap kedua, kalau memang berkasnya itu sudah dinyatakan lengkap, itu baru dilakukan pertemuan para pihak yang bersengketa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai kata sepakat lewat mediasi ya atau musyawarah dan mufakat. Ini konteks pemilu. Mediasi itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan ya nanti cacat hukum itu. Kemudian jika tidak tercapai kata sepakat dalam mediasi itu, baru penanganannya Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota ya melihat perkara yang diajukan sesuai dengan tingkatannya itu baru melakukan adjudikasi. Adjudikasi ini merupakan perwujudan dari kuasi peradilan yang dimiliki oleh Bawaslu dan jajarannya. Itu kalau yang di proses penanganan perkara sengketa pemilu. Kalau yang di pilkada ini gini aturannya. Bahasanya itu di sana tidak ada muncul mediasi, tidak muncul adjudikasi, tapi istilahnya nanti gini. Di ketentuan pasal 143 Undang-Undang 10 2016 itu di sana tahapannya dijelaskan yang pertama berkas diterima ya, kemudian berkas dikaji. Ya, dikaji baik itu laporan atau pertemuan ya, kemudian yang tahap selanjutnya tetap para pihak ditemukan ya, ditemukan untuk mencapai kata kesepakatan. Medianya apa? Medianya melalui musyawarah dan mufakat. Jadi bahasanya musyawarah dan mufakat. Kalau yang di pemilu tadi kan ada bahasa mediasi. Ya itu. Kemudian selanjutnya di ketentuan pasal 144 Undang-Undang Pilkada itu di sana dijelaskan bahwa teknis untuk musyawarah mufakat itu di Undang-Undang 10 2016 disebutkan diatur lebih rinci ya. Nah, berarti pengaturan lebih rinci dalam penanganan proses sengketa pilkada itu dijelaskan di ketentuan peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020. Ya, ketentuan pasal 10-nya pasal 30 nah, pasal 30 peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 itu disebutkan bahwa ayat 1 Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota itu harus mempertemukan pemohon dan termohon ya. Pemohon dan termohon yang mengajukan proses sengketa pilkada itu dalam musyawarah secara tertutup. Jadi tidak pakai istilah mediasi tapi pakainya musyawarah tertutup. Itu kemudian dalam posisi pemohon dan termohon ketika sudah difasilitasi oleh Bawaslu provinsi kabupaten kota pada tahap musyawarah tertutup kok ternyata tidak mencapai kata sepakat, nah itu baru dilakukan tahapan lanjutan. Tapi tahapan lanjutan ini disebut dengan musyawarah terbuka. Istilahnya itu, kalau yang di pemilu itu kan adjudikasi, kalau yang di pilkada ini musyawarah terbuka. Gitu. Secara teknis sama nggak Pak? Dalam teknis sidang adjudikasi di pemilu sama musyawarah terbuka. Jadi ditemukannya pemohon, termohon, nanti ada saksi, pemeriksaan saksi dan alat bukti itu beda Pak sama Pak? Sidang adjudikasi dengan musyawarah terbuka di pilkada. Di ketentuan peraturan Bawaslu nomor 5 ya, nomor 5 tahun 2019 itu pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu itu
diakibatkan karena adanya keputusan KPU ya, keputusan objeknya kan keputusan KPU itu. Kemudian menyelesaikannya ini prosesnya penyebutannya kan tadi kan beda ya. Beda. Yang satu ada mediasi, yang satu musyawarah tertutup. Kemudian adjudikasi, kemudian yang pilkada musyawarah terbuka. Dalam musyawarah terbuka ini sama dengan adjudikasi nggak Pak? Jadi ada pemohon, termohon, pemisahan alat bukti, pemeriksaan saksi, juga Bawaslu memutuskan atau beda dalam sidang adjudikasi? Esensinya hampir sama. Jadi tahapan-tahapannya itu ya seperti itu. Ya, cuman nomenklatur penyebutannya itu memang beda. Tapi dalam proses musyawarah terbuka itu sama. Ada pembacaan permohonan, ada pemeriksaan saksi, alat bukti, sampai dengan putusan itu hampir sama itu. Cuma perbedaannya di pemilu ada mediasi dan ada adjudikasi. Ya. Kalau di pemilihan itu ada musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Terbuka ya. Dalam selanjutnya Pak Kas, dalam pelaksanaan permohonan sengketa ini apakah tingkatan Bawaslu provinsi, Bawaslu RI, Bawaslu kabupaten saja yang menjadi pelaksana menyelesaikan sengketa, atau di tingkat kecamatan mempunyai kewenangan nggak untuk menyelesaikan sengketa? Kalau sengketa proses pemilu ya, ini kewenangannya di tingkat Bawaslu kabupaten kota. Beda kalau proses penanganan sengketa pilkada. Kalau proses sengketa penanganan pilkada itu, ini kita kenal juga ada istilahnya penyelesaian sengketa pemilihan dengan acara cepat. Itu Bawaslu kabupaten kota bisa memberikan kewenangan khusus kepada pengawas pemilu tingkat kecamatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan sengketa pilkada. Mekanismenya adalah pemeriksaan dengan acara cepat, tapi tidak melalui adjudikasi, tidak melalui musyawarah terbuka, enggak ya. Sengketa yang acara cepat tadi sengketa peserta dengan peserta apa sengketa peserta dengan penyelenggara? Sengketa acara cepat yang bisa diselesaikan pelimpahan kewenangan oleh Panwaslu kecamatan atau pengawas tingkat kecamatan itu sengketa peserta dengan peserta ya. Khusus ya. Antara peserta dengan peserta ya. Kalau sengketa peserta dengan penyelenggara berarti Panwaslu kecamatan nggak diberi kewenangan untuk menyelesaikannya? Enggak. Jadi itu khusus antar peserta ya. Antar peserta. Selanjutnya dalam putusan dari Bawaslu, otomatis kan ketika mediasi atau musyawarah tertutup tidak mencapai kesepakatan, nanti kan lanjut ke adjudikasi atau di musyawarah terbuka. Ending dari sidang adjudikasi dan musyawarah terbuka itu kan putusan. Bawaslu memberikan putusan. Nah, putusan dari Bawaslu ini sifatnya apa Pak? Final mengikat atau cuma mengikat atau tidak ada upaya hukum lagi, ingkrah istilahnya. Oh gitu. Memang ada perbedaan Mas. Kalau ketentuan Undang-Undang Pemilu pasal 469 itu, di sana dijelaskan bahwa putusan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, ya, mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu itu sifat putusannya adalah ya sifatnya final dan mengikat untuk pemilu final dan mengikat. Namun ada pengecualian. Ada pengecualian, tidak di generalisir semua enggak. Pengecualiannya itu terhadap putusan proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu ya. Verfak istilahnya ya. Kemudian yang kedua, penetapan daftar calon tetap DCT anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Kemudian
penetapan pasangan calon. Ini untuk calon presiden, wakil presiden itu ada pengecualian. Kalau selain 3 kategori itu berarti final dan mengikat. Kalau yang masuk kriteria 3 itu bisa dilakukan upaya hukum ke Petun. iya ke TUN ya, ke Tata Usaha Negara. Kemudian kalau kita lihat di proses penanganan putusan sengketa pilkada, ini kita merujuk ke ketentuan pasal 144 Undang-Undang Pilkada. Di sana dijelaskan bahwa putusan Bawaslu Provinsi, putusan Panwaslu Kabupaten Kota, sebutannya masih Panwaslu Kabupaten Kota, tapi kan sudah diatur di ketentuan putusan MK tadi ya. Nah, itu mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan putusan yang bersifat mengikat. Oh, yang pemilihan berarti cuma mengikat saja. Iya, mengikat. Ada upaya hukum berarti. Iya. Nah, untuk bicara masalah upaya hukum, apakah sama Pak di pemilu maupun di pemilihan? Kalau di pemilu tadi kan upaya hukumnya ke Petun ya. Iya, Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau di pemilihan sama Pak di Petun. Kalau di pemilihan upaya hukumnya itu di ketentuan 154 Undang-Undang Pilkada, itu pengajuan gugatannya itu masuknya di sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan pemilihan itu ke PT TUN ya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kalau yang pemilu tadi kan ke Petun, Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau yang pilkada atau pemilihan ini langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT TUN ya, yang dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota itu telah dilakukan. Kalau upaya administratif itu belum dilakukan ya mereka atau peserta pemilihan itu tidak bisa melakukan upaya hukum. Namanya upaya hukum itu kan harus melalui tahapan terlebih dahulu. Yang tahapan pertama tadi. Ya, kalau memang tahapan pertama di Bawaslu mereka tidak puas, itu bisa melakukan upaya hukum di PT TUN ya. PT TUN untuk pemilihan. Untuk pemilihan, kalau yang pemilu Petun tadi. Petun ya, Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi 3 kriteria tadi ya. Di pemilu itu kan di Petun Pak. Dan Ya. dengan di pemilihan itu di PT TUN. PT TUN. Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Petun maupun di PT TUN itu juga sifatnya mengikat saja. Ada upaya hukum lagi apa memang sudah berhenti di situ upaya hukum terakhir? Nah, gini. Kalau proses upaya hukum yang dilakukan di dalam penanganan sengketa pemilu itu tadi kan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Petun ya. Itu di sana dijelaskan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara itu bersifat final dan mengikat. Oh, Ya. untuk pemilu Final dan mengikat di Petun. Kalau pemilu, artinya kalau sudah final dan mengikat, itu tidak ada upaya hukum yang akan ditempuh lagi, tidak ada. Ini telah dijelaskan di ketentuan pasal 471 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Kunci, kalau yang sengketa pemilu, upaya hukum terakhirnya upaya hukum terakhirnya adalah di Petun. Petun ya, Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini berbeda dengan yang sengketa pilkada. Oh, Kalau beda. upaya hukum di sengketa pilkada itu ketentuan pasal 154 Undang-Undang 10 2016 ya. Itu di sana dijelaskan di ketentuan pasal 7 bahwa putusan PT TUN, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ya, hanya dapat dilakukan permohonan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI. Intinya di ketentuan penjelasan pasal 7 ini ya, pasal 154 ayat 7 ini itu bisa dimaknai bahwa sengketa pilkada yang sudah dilakukan upaya di PT TUN itu masih bisa dilakukan upaya hukum. Upaya hukumnya adalah ke Mahkamah Agung, yaitu kasasi. Karena di ketentuan pasal 154 ayat 2 tadi ya,
itu kan dijelaskan bahwa yang sengketa pilkada itu bisa dilakukan upaya hukum, kan gitu. Nah, untuk terakhirnya di Mahkamah Agung itu sudah final mengikat atau ada upaya hukum lagi? Oh, kalau sudah dimasukkan di Mahkamah Agung, perkaranya sudah diputus, itu sesuai ketentuan pasal 154 ayat 10, itu sudah final dan mengikat. Jadi sudah tidak ada upaya hukum kembali. Ini khusus untuk sengketa pemilihan atau pilkada. Kalau mau upaya hukum kembali kemana? Jadi tidak ada istilah PK, tidak ada ya. Peninjauan kembali. Tidak ada istilah peninjauan kembali di proses penanganan sengketa pilkada, itu tidak ada. PK di sini peninjauan kembali ya Pak, bukan pemandu karaoke. Oh bukan, bukan. Jadi itu beda dengan perkara yang lainnya ya. Jadi intinya di pemilu itu upaya hukum terakhirnya di petun, sedangkan di pemilihan itu upaya hukum terakhirnya di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Dan dalam ketika Bawaslu membuat putusan Pak, terus terjadi kekhilafan, apakah ada upaya koreksi dari Bawaslu tingkat di atasnya untuk mengkoreksi putusan-putusan yang memang ini disinyalir terjadi kekhilafan dalam membuat keputusan? Ya, memang ada istilah yang harus kita pahami bersama dalam penanganan proses sengketa ya di Bawaslu itu. Jadi di sini ada istilah koreksi putusan. Koreksi putusan ini diatur di Peraturan Bawaslu nomor 27 tahun 2018 ya. Tentang perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017 itu tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilu ya. Ini konteksnya pemilu ya, koreksi putusan itu. Di ketentuan pasal 42 ayat 1 di sana dijelaskan bahwa Bawaslu itu memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi ya terhadap putusan sengketa proses pemilu yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota ya. Apabila di sana terdapat penerapan hukum dan atau kekhilafan majelis adjudikasi di Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Konteksnya itu. Kemudian di ayat 2-nya ya dijelaskan pula bahwa pemohon koreksi putusan ya atau pemohon yang merasa dirugikan atas putusan sengketa itu dalam proses pemilu yang dilakukan di tingkat Bawaslu Provinsi ataupun Bawaslu Kabupaten Kota dapat mengajukan permohonan koreksi putusan ya ke Bawaslu RI. Waktunya paling lama 1 hari kerja setelah putusan Bawaslu Provinsi atau putusan Bawaslu Kabupaten Kota ya dibacakan. Itu perlu diingat. Batasannya untuk melakukan permohonan koreksi putusan itu 1 hari kerja setelah putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota ya dibacakan ya. Pengajuannya ke Bawaslu RI ya. Lewatnya tetap melalui Bawaslu Provinsi dan atau melalui Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan konteks perkara yang diajukan oleh pemohon. Nah itu kemudian di ketentuan pasal 43-nya di ayat 1 ya, jika terdapat permohonan koreksi ya, permohonan koreksi putusan ya, Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota itu melakukan koordinasi ya, harus melakukan koordinasi dengan siapa? Melakukan koordinasi dengan penyelenggara sebelah dengan KPU-nya harus melakukan koordinasi ya. Karena nanti itu ending produknya itu kan juga ada korelasinya dengan KPU. Kalau di tingkat provinsi ya berarti Bawaslu Provinsi harus koordinasi dengan KPU Provinsi. Kalau di tingkat kabupaten kota ya berarti Bawaslu Kabupaten Kota harus koordinasi dengan KPU Kabupaten Kota. Bila mana proses penanganan sengketa pemilu itu ada pengajuan koreksi putusan. Ya, karena itu nanti akan berdampak ya, akan berdampak. Itu koreksi putusan ini terjadi atau ada
itu cuma hanya di pemilu Pak, di pilkada Di pemilu, Mas. nggak ada Di berarti ya? pilkada tidak ada Perbedaannya istilah itu. koreksi putusan ya. Jadi koreksi putusan itu hanya kita kenal di penyelesaian sengketa pemilu. Nah, kalau di pilkada tidak ada istilah koreksi putusan. Kemudian pemirsa yang saya hormati, di ketentuan pasal 44 itu ya, Bawaslu menerbitkan hasil koreksi putusan itu ada jeda waktunya, Mas. Itu ada jangka waktu. Ya, kalau tadi ngajukannya kan 1 hari Satu sejak hari. dibacakan. Kalau yang koreksi putusan itu paling lama 2 hari kerja, ya, 2 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan koreksi putusan diajukan. Jadi, andaikan koreksi putusan diajukan tanggal 1, ya, berarti nanti Bawaslu paling lama 2 hari kerja sejak tanggal permohonan koreksi diajukan itu harus sudah melakukan apa? Menerbitkan hasil koreksi putusan. Kemudian di ayat 2-nya hasil koreksi putusan ya, dari Bawaslu itu bisa berupa menolak ya, bisa menolak permohonan koreksi putusan pemohon. Itu irah-irahnya seperti itu. Kemudian bisa juga hasil koreksi putusan yang dilakukan oleh Bawaslu itu bisa menerima permohonan koreksi putusan. Jadi ada kalanya koreksi putusan itu diterima, ada kalanya koreksi putusan itu ditolak oleh Bawaslu. Artinya tidak serta-merta semua yang diajukan koreksi putusan itu dapat diterima, enggak. Kan konteksnya tadi kan apakah putusan ini bertentangan dengan urgensi hukum ataupun proses penanganan perkara apa tidak gitu. Itu kemudian setelah koreksi putusan itu turun, berarti Bawaslu provinsi dan atau Bawaslu kabupaten kota itu ya wajib menindaklanjuti hasil koreksi ya, wajib, tidak boleh tidak, dengan menerbitkan putusan baru. Jadi putusannya kan sudah dikeluarkan, dikoreksi, koreksinya keluar, Turun ke Bawaslu. turun ke Bawaslu tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ini provinsi, kabupaten kota wajib menindaklanjuti dengan menerbitkan putusan baru, ya. Karena putusan yang pertama kan dikoreksi, kan turun hasil koreksi, berarti harus menerbitkan putusan baru. Dikasih waktu 1 hari kerja, batasannya terhitung sejak tanggal hasil koreksi diterima oleh Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota. Jadi waktunya 1 hari mengajukan, 2 hari koreksi putus turun, sehari Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota itu sehari itu harus menerbitkan putusan yang baru. Dan kalau ngomong-ngomong jangka waktu Pak ya, jadi di koreksi putusan tadi 1 hari sejak putusan Bawaslu dibacakan. Ya. Jadi peserta pemilu yang keberatan dengan putusannya bisa mengajukan koreksi putusan. Ya. Bicara masalah jangka waktu tadi Pak ya, jangka waktu dalam mengkoreksi putusan peserta pemilu mengajukan koreksi putusan ke Bawaslu RI itu tadi sudah jelaskan 1 hari sejak putusan Bawaslu provinsi ataupun kabupaten ini dibacakan. Yang Nah, koreksi putusan ya. koreksi putusan. Kalau bagi peserta pemilu atau penyelenggara yang tidak puas dengan putusan Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten, itu kan mengajukan upaya hukum ke Petun untuk pemilu. Dan Yang pemilu ya, betul. untuk pilkada itu PT Tun. Ya. Nah, untuk mengajukan itu ada jangka waktunya nggak? Ada, diatur juga itu. Kalau tidak diatur nanti kan ya tahapan pemilu atau tahapan pilkada udah selesai, malah prosesnya belum rampung ya. Sidangnya belum rampung. Iya, sidangnya belum rampung, perkara belum rampung. Jadi memang diatur itu. Ini kita balik dulu untuk ke waktu untuk melakukan upaya hukum bagi sengketa pilkada ya. Sengketa pilkada itu di sana dijelaskan paling lambat 3 hari ya. 3 hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu provinsi, Panwaslu kabupaten kota. Nah, sebutnya masih Panwaslu ya. Ini gugatan sengketa yang diajukan ya, ke Tata Usaha Negara ya. PT Tun. PT Tun tadi ya. Kemudian ini diperjelas di Peraturan Mahkamah Agung nomor 11 tahun 2016.
Itu jelas ya. Paling lambat 3 hari setelah dikeluarkannya putusan. Kalau sudah melewati daluarsa itu ya nggak bisa. Ya tadi sudah dijelaskan jangka waktu ke Petun, ke PT Tun untuk pilkada. Ya. Itu mengajukannya 3 hari, sedangkan ada upaya hukum lagi ke Mahkamah Agung dalam PT Tun, upaya hukum terakhir. Kalau nggak puas dengan putusan PT Tun, itu peserta pemilu ataupun penyelenggara pemilu mengajukannya dalam jangka waktu berapa hari, Pak? Ya, jadi memang di penanganan sengketa pilkada itu upaya hukum setelah dilakukan ke PT Tun, itu bisa dilakukan upaya ke Mahkamah Agung, kasasi ya. Jangka waktunya ini 5 hari sejak putusan PT Tun dibacakan. Itu di ketentuan pasal 154 ayat 8 ya, Undang-Undang 10 tahun 2016 itu memang diatur di sana bahwa upaya hukum dari PT Tun khusus untuk sengketa pilkada itu dilakukan dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak putusan PT Tun dibacakan. Kemudian perkara itu berproses di Mahkamah Agung, itu dalam jeda 20 hari itu Mahkamah Agung harus sudah mengeluarkan produk putusan atas kasasi yang diajukan oleh pemohon ataupun termohon perkara penyelesaian proses pilkada dari PT Tun tadi. Jadi ada batasan-batasannya. Intinya perkara-perkara penanganan pemilu maupun pemilihan atau pilkada itu memang maraton ya, karena berkorelasi dengan tahapan pemilu ataupun pemilihan dan lain sebagainya. Ini kalau kita lihat di penanganan perkara yang lainnya memang ada perbedaannya. Itu Mas Fauzi. Ya, terima kasih Pak Kas sudah berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol atau bicara di pagi hari ini di suasana masih bulan April, ulang tahun Bawaslu ke-13. Ya. Terima kasih kesempatannya untuk pemirsa ataupun sahabat Bawaslu yang menyaksikan podcast ngobrol-ngobrol sengketa pemilu, perbedaan sengketa pemilu dan pemilihan. Yang mau bertanya silahkan di kolom komentar, bisa lewat DM di Instagram juga bisa, lewat di Facebook juga bisa, di media sosial apapun. Silahkan bagi sahabat Bawaslu yang mau menanyakan, seperti Mas Apip Mencit tadi di awal sama Mas Rakarwa di awal tadi sudah. Nanti pertanyaan kalian dijawab di episode selanjutnya dan juga dijawab di kolom komentar.